Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sremat, NIM 18030303057, semester 5 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan dari buku yang berjudul Gerakan Hang Penyandang Cacat. Poin yang pertama itu mengatasi disabilitas. Robert yang berusia 3 tahun siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu tahun 1608 dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu, serikat pekerja mensponsori program khusus yang menggunakan pria muda bekerja sebagai magang dengan mereka sebelum tahun 1970-an. Penyandang disabilitas seringkali dipisahkan dalam angkatan kerja, ayah atau hak milik listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Dia cocok dengan seragam kerja yang khas ayahnya, celana jeans dan topi keras, dan ikat pinggang tukang listrik yang lengkap dengan peralatan. Tersampir rendah di pinggul seperti sarung, dia memang tampak seperti yang tukang listrik. Bahkan dia mengikat dirinya pada ayahnya. Robert telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya. Dan sekarang, ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja. Bob muda merasa dewasa dan jantan. Tetapi, hari pertama itu, dan semua yang diwakili oleh putra seorang tukang listrik Evansville, akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka. Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawa ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi fakta nada, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak mempekerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 2 tahun, Bob Burgay telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu ia belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang tuanya ingat bagaimana tukang susu mereka yang melahirkan susu ke pintu rumah mereka. Yang berhenti datang ke rumah mereka karena takut terkena penyakit. Namun, Brudroff yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan suatu tangan kirinya, termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang dia inginkan. Tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak mandor serikat pekerja. Anda tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum. Namun, pada tahun 1608, hanya ada sedikit undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat.
Poin yang berikut itu yaitu dikrim ketaatan. Sejarah manusia lalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah. Karena polio mengubah hidup Burgdorf. Dalam kasus lain, seorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial sebelum negara tersebut merdeka di Inggris. Kehidupan di kolonial sangat keras, sulit bahkan bagi orang yang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasikan individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu perawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan yang terganggu. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat, orang asing dengan disabilitas atau sebuah obat kolonial untuk penyakit mereka. Mental dokter kolonial berjuang untuk merawat orang-orang dengan penyakit mental. Beberapa buku kedokteran memang menawarkan beberapa nasihat untuk merawat kondisi ini, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Buku Fisika Primitif tahun 1747 menawarkan obat yang aneh. Pertama, kepala korban penyakit mental seperti ini mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1970-an. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada tahun 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien di dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit memungut biaya bagi orang-orang yang datang untuk pasien berolahraga di dalam halaman untuk membuat pengunjung enggan. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaan dari Inggris Raya selama Perang Revolusi, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab baru lagi warga negara, termasuk untuk hal memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat sering tidak menikmati hasil revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politis menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensi bagi pemerintah. Dan para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang direncanakan untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam ini tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa kolonial sebelum perang.
Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin bermigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang tersebut Undang-Undang LPC dengan inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang mempersangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menekankan hak suara 1821. Massachusetts mengegaskan undang-undang yang melarang pria manapun di bawah perwalian orang lain untuk memberikan suara. Virginia mengesahkan undang-undang pada tahun 1830 yang menolak pemungutan suara kepada siapapun yang tidak waras. Istilah umum yang bisa mencakup penyakit mental yang dapat didiagnosasi, gangguan spektrum autisme, gangguan bicara, cacat intelektual, dan perkembangan, atau kondisi lainnya. Selama 3 dekade berikutnya, hampir seluruh negara bagian tambah mengesahkan undang-undang yang menolak pemberian suara kepada pria manapun yang dianggap tidak mampu secara mental atau di bawah perwalian. Undang-undang didasarkan pada asumsi bahwa seorang dengan penyakit mental atau cacat intelektual tidak dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam pemungutan suara. Terima kasih. Itu saja dari saya.